Amanat singkat oleh Inspektur Upacara. Barisan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Gerak! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat guru kita bersama Mukaram wa Muhtaram Abuya Kiai Haji Muhammad Junaidi HMS. Mudah-mudahan Allah terus berikan peningkatan kepada kesehatan beliau, amin. Bisa mendampingi kita terus dalam mengkaji ilmu Allah, mencari individu insan muslim yang sebenarnya. Yang kami hormati aparatur pemerintahan Kelurahan Pasir Putih, Bapak Lurah, Bapak Sekretaris Kelurahan. Yang terhormat pimpinan lembaga pendidikan, pimpinan majelis taklim, pimpinan organisasi pemudaan dan Karang Taruna, para tokoh masyarakat, pengurus ranting NU Pasir Putih, Badan Otonom NU Pasir Putih, sahabat Ansor Banser, Muslimat NU, Patayat NU, Ibnu IPPNU, Ketua RW dari 01 sampai RW 010, dan adik-adikku semua, siswa dan siswi, santri dan santriwan, yang mohon maaf kami tidak susun namanya satu persatu, namun insya Allah tidak merasa hormat dan takjim kami. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa melaksanakan upacara peringatan Hari Santri Nasional yang ke-9 sejak tahun 2015. Untuk itu sudah selayaknya kita ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pemerintah Republik Indonesia, khususnya Bapak Presiden Joko Widodo, yang telah menciptakan dan menetapkan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Setelah hal ini, ibarat mutiara terpendam di dalam lumpur, sejak Indonesia merdeka, mulai dari Orde Lama bahkan sampai Orde Baru, menganggap kaum santri hanya sebelah mata, menganggap kaum santri hanya kaum sarungan, deso, kampungan, gudijan, dan tidak maju. Tapi alhamdulillah, sejak tahun 2015 kita santri punya jati diri dengan ditetapkannya Hari Santri Nasional. Adik-adik dan seluruh peserta upacara yang kami hormati, peristiwa ini terjadi sejak 79 tahun yang lalu, setelah Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Dengan pulangnya tentara Jepang karena salah satu kotanya Hiroshima dibom atom oleh sekutu,
kita memproklamirkan kemerdekaan. Tetapi rupanya sekutu tidak rela kalau Indonesia merdeka. Maka pada awal Oktober tahun 1945 terjadilah perundingan kemufakatan antara pemerintah Indonesia, dalam hal ini Bung Karno, dengan sekutu yang dipimpin oleh Inggris, namun tidak terjadi kesepakatan. Karena Indonesia tetap menginginkan Indonesia adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Dan itu tidak sesuai dengan keinginan sekutu, karena mereka mengharapkan Indonesia sebagai negara persemakmuran. Setelah terjadi ketidaksepakatan, Bung Karno agak susah berpikir karena sekutu mengancam akan kembali menduduki tanah air Indonesia. Akhirnya Bung Karno mengumpulkan para menterinya, para pembantunya, yang salah satunya adalah Panglima Jenderal Sudirman. Di dalam rapat, Panglima Jenderal Sudirman mengusulkan kepada Bung Karno agar Bung Karno segera mengirimkan utusan untuk sowan ke Rais Akbar Jamiyah Nahdlatul Ulama Hadrutul Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Akhirnya utusan Bung Karno berangkat ke Jombang, bertemu dengan Kiai Hasyim, disampaikan maksud dan tujuan. Dan tak lama beberapa hari kemudian Kiai Hasyim memanggil wakilnya Al-Maghfur Romo Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah untuk mengumpulkan pimpinan-pimpinan cabang NU dari Jawa Timur dan Madura, dari Jawa dan Madura. Maka pada tanggal 21 Oktober 1945 berkumpullah semua pimpinan cabang-cabang Nahdlatul Ulama se-Jawa dan Madura di markas besar Ansor di Jalan Bubutan, Surabaya, kediaman almarhumah Kiai Haji Ridwan, yang salah satunya menciptakan lambang NU 1926. Setelah kumpul di sana, Kiai Hasyim Asy'ari yang memimpin rapat tersebut dibantu Kiai Wahab. Maka esok harinya setelah istikharah dan musyawarah, Mbah Hasyim mengeluarkan fatwa yang kita kenal dengan Resolusi Jihad Nahdlatul Ulama, yang isinya: 1. Hukumnya fardu ain. Setiap rakyat Indonesia berperang melawan penjajah. 2. Kalau ada yang gugur di medan peperangan, dianggap sebagai mati syahid. 3. Barang siapa yang mendukung penjajah, ini berarti dianggap zalim dan bisa dihukum mati. Dari resolusi jihad ini menjadi motivasi besar bangsa Indonesia, para santri dan muhasis untuk berperang melawan penjajah, terlebih-lebih di kota Surabaya yang puncaknya pada tanggal 10 November 1945 yang kemudian kita kenal dengan Hari Pahlawan. Hadirin, inilah jasa besar Nahdlatul Ulama. Inilah jasa kaum santri, kaum sarungan terhadap kemerdekaan Indonesia. Makanya sejak tahun 2015, adik-adik yang hadir di saat ini, santri-santri yang hadir saat ini, tak usah malu mengakui diri sebagai santri.
Sekarang ini santri sudah naik daun. Baik dalam pilihan presiden yang dirangkul pertama kali oleh para calon adalah santri. Pemilihan gubernur dan bupati, wakil wali kota, ketua wali kota, yang dicari adalah kaum santri. Bahkan dari santri bisa menjadi menteri. Bahkan dari santri bisa menjadi wakil presiden. Bahkan menjadi santri bisa menjadi presiden Republik Indonesia, yakni Haji Abdurrahman Wahid. Akhirnya kami dari pengurus ranting Nahdlatul Ulama Kelurahan Pasir Putih mengucapkan selamat Hari Santri Nasional 22 Oktober tahun 2024. Teruskanlah perjuangan para santri dan muhasis serta pahlawan terdahulu demi menjadi santri baldatun taibatun warabun gopur, yaitu santri yang senantiasa mencintai negara ini, santri yang senantiasa siap membela jiwa dan raga untuk negara ini. Demikian amanah ini. Mohon maaf segala-galanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.